Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas kisah inspiratif dari anak daripada Rasulullah SAW bersama Sayyidah Khadijah, yaitu kali ini tentang kisah perjuangan Ummu Kalsum ataupun Ummu Kulsum, ada yang bilang Umi Kalsum. Nah, beliau ini adalah termasuk anak Rasulullah SAW. Nah, ceritanya itu kisah beliau ini sendiri. Beliau menikah sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, dan beliau ini menikah dengan sepupunya, yaitu yang bernama Utaibah bin Abi Lahab, anak Abi Lahab, suaminya. Sama seperti kakaknya, yaitu Sayyidah Ruqayyah yang menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Jadi ada dua putri Rasul yang menikah dengan dua anak Abi Lahab. Nah, dua orang. Sebenarnya Sayyidah Khadijah itu kurang menerima dengan pernikahan itu, karena dia tahu ini keras-keras orangnya, apalagi istri daripada Abu Lahab ini itu orangnya cenderung kasar gitu. Jadi Sayyidah Khadijah kurang merestui hubungan ini. Jadi singkat cerita, ketika Rasulullah SAW itu diangkat menjadi nabi, dan saat itu juga Abu Lahab memerintahkan kepada kedua anaknya untuk pulangkan anak Muhammad itu. Semakin jijiknya dia ya, semakin kesalnya dia kepada Nabi Muhammad, disuruh pulangkan anak-anaknya itu. Haram bagi kalian begitu. Nah, jadi dipulangkanlah. Bagi Abu Lahab itu sebuah jijik gitu kan. Sebenarnya bagi kita selamat gitu kan, diselamati. Jadi dia nggak sama anak daripada Abu Lahab gitu. Jadi singkat cerita, nah, sang kakak yaitu Sayyidah Ruqayyah yang katanya secara fisik mirip mereka ini, antara Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidah Ummu Kulsum ini mirip. Secara itu ada kemiripan. Nah, Sayyidah Ruqayyah dilamar dan dinikahi oleh sang sahabat Utsman bin Affan. Jadi sang kakak daripada Ummu Kulsum ini dinikahkan sama Utsman radhiyallahu anhu. Jadi singkat cerita, di masa-masa perjuangan di Mekah, yang ada di rumah itu Ummu Kulsum dan Fatimah yang masih kecil, Fatimah Az-Zahra. Dan di saat itu Sayyidah Khadijah itu sudah sakit-sakitan, sudah sakit. Terus Ummu Kulsum harus ngurusin masalah rumah, merawat ibunya dan merawat adiknya Fatimah Az-Zahra. Dan di saat tahun itu ada pemboikotan daripada kafir Quraisy tentang Rasulullah SAW terhadap kaum muslimin dan Bani Hashim pada saat itu, tentang dilarang menjual dagangan kepada mereka, dilarang memberikan makanan kepada mereka, dilarang membeli apa yang mereka jual begitu. Sampai diceritakan anak daripada Rasulullah SAW itu Ummu Kulsum ini memakan daun-daunan, semakin lapar ya Allah, semakin lapar ya. Jadi beliau ini adalah salah satu seorang putri yang merasakan dan mengikuti perjuangan Rasulullah SAW bersama ibundanya, yaitu Siti Khadijah, dan adiknya yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Pada saat itu Fatimah masih kecil, sangat kecil. Dan sampailah kepada di saat Siti Khadijah itu meninggal dunia, dan beliau seperti menggantikan tugas ibunya di dalam rumah, mendidik adik-adiknya, memasak dan segala macam, dan juga menyemangati pada Rasulullah SAW. Jadi seketika Rasulullah pulang, dia yang
yang menyiapkan airnya semuanya. Begitulah perjuangan daripada Ummu Kalsum ini. Jadi singkat cerita, hijrahlah ke Madinah. Nah, ketika hijrah ke Madinah, ada suatu masa itu perang Badar. Dan di saat mau perang Badar itu Sayyidah Ruqayyah, kakaknya itu jatuh sakit. Dan ada di satu riwayat Utsman dilarang pergi oleh Rasulullah SAW dan lebih cenderung memutuskan untuk menjaga Ruqayyah. Dan singkat cerita, setelah perang dimenangkan oleh kaum muslimin, Rasulullah berserta rombongan balik ke Madinah, dan di saat itu juga sang putri Sayyidah Ruqayyah itu meninggal dunia, wafat. Jadi Rasulullah SAW sedih waktu itu dan menyemangati Utsman, dan sang anak Sayyidah Ummu Kulsum ini telah merasakan bahwasanya sepertinya dia akan dijodohkan ataupun dinikahkan ke Utsman bin Affan pada saat itu. Nah, ternyata feelingnya benar. Rasulullah SAW menjumpai dia dan bertanya kepadanya, apakah engkau mau menikah dengan sahabatnya yang bernama Utsman bin Affan? Dan beliau semakin patuhnya kepada Rasulullah SAW mengatakan iya, dan menikahlah mereka. Makanya di saat itu Utsman bin Affan diberi gelar yaitu dua cahaya, karena satu-satunya orang yang bisa menikahi dua orang anak Rasulullah SAW, dan itu adalah Utsman. Tetapi kehidupannya tidak lama. Ummu Kalsum ini tidak lama bersama Utsman, hanya beberapa tahun, dan Ummu Kalsum juga meninggal dunia. Dan di saat itu Rasulullah SAW sempat berkata kepada Utsman, kalaulah aku punya anak perempuan lagi, ku nikahkan lagi denganmu. Tapi nggak ada lagi. Begitulah kemuliaan seorang sahabat Utsman ini. Orangnya sangat pemalu. Bahkan diriwayatkan ketika sahabat lain main ke rumah Rasulullah SAW, Rasulullah biasa aja. Ketika datang Abu Bakar biasa aja. Ketika datang Umar masih biasa aja. Begitu ada yang assalamualaikum, siapa? Utsman. Langsung Rasulullah ngatur-ngatur bajunya gitu. Karena Aisyah yang bertanya, waktu ayahku datang Rasulullah masih biasa aja, waktu Umar datang Rasulullah biasa aja, tapi kenapa Utsman datang Rasulullah nampak sibuk merapikan pakaiannya? Terus Rasulullah bilang, jangankan aku, katanya, malaikat aja malu kalau nengok Utsman itu. Jadi pemalu dia gitu. Jangankan Rasulullah itu. Itulah salah satu kelebihan daripada Utsman bin Affan, yaitu menikahi dua anak daripada Rasulullah SAW. Apa yang perlu kita garis bawahi? Perjalanan Islam ini bukanlah dibawa oleh sungai yang mengalir ataupun dibawa oleh burung yang terbang sehingga sampai di kita. Tapi Islam itu sendiri itu dibawa dengan perjuangan, pengorbanan, rasa yang luar biasa. Jangankan yang lain, anak daripada Rasulullah SAW, Ummu Kulsum itu mengalami yang namanya lapar. Tidak ada yang mau dimakan, tapi dia tetap teguh, tetap kuat mendukung ayahandanya tercinta untuk menyampaikan kebenaran tentang sebuah agama yang benar. Dan sampailah kenikmatan Islam itu sampai di kita saat ini, bukan dengan dibawa oleh sungai yang mengalir ataupun cuma cerita, tidak, tapi dengan perjuangan yang luar biasa dari orang-orang yang luar biasa. Apakah di saat ini kita dengan mudahnya menjual sebuah ayat-ayat dan hadis untuk memojokkan saudara-saudara kita yang lain, menyalahkan saudara-saudara kita yang lain? Ayolah kita bersama, berselisih pendapat, berbeda pendapat itu hal yang biasa.
Tetapi persaudaraan itu jangan sampai lekang, jangan sampai pecah gara-gara hal yang sepele. Karena agama ini dibawa oleh orang-orang yang mulia, oleh perjuangan-perjuangan besar. Rasa lapar, kedinginan, kehujanan, kepanasan, kehausan, mereka mengantar dan memperjuangkan agama ini hingga sampai saat kita ini. Apa yang bisa kita berikan? Kita harus bertanya di hati kecil kita, apa yang bisa kita berikan? Udahkah aku menjalankan apa yang seharusnya aku jalankan? Mungkin inilah sebagian kecil kisah daripada Ummu Kulsum, anak daripada baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan di video selanjutnya kita akan bahas lebih panjang lagi, lebih detail lagi. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.